Sobat UKK, apa kabar nih semuanya? Hari ini kita kedatangan salah satu tamu spesial nih. Beliau merupakan ketua dari lembaga LPPM dari Universitas Kahuripan Kediri. Nah, yuk kita ngobrol bareng beliau juga nih ya. Sebelum itu kita kenalan dulu dong sama beliau. Halo Ibu, Halo. apa kabar nih Bu? Alhamdulillah baik. Untuk mood hari ini seperti apa Bu? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke Bu, di sini kita punya 2 sesi Bu. Untuk lanjut di podcast kali ini Bu. Dan ini merupakan podcast ketiga kita ya guys di podcast Universitas Kahuripan Kediri ini. Nah Ibu, tentang pertanyaan yang pertama ya ini Bu, Ibu bisa jelasin nggak tentang apa sih itu LPPM nih Bu? Oke, untuk LPPM itu adalah lembaga yang menaungi untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di universitas. Itu LPPM. Jadi kalau kita bicara LPPM ya lembaga yang menaungi penelitian dan pengabdian masyarakat di level universitas. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan kepanjangan dari LPPM itu apa? LPPM merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Nah, selain itu kita juga punya beberapa pertanyaan lagi nih Bu. Oke, silakan. Oke nih Bu, pertanyaan saya nih, kenapa LPPM itu harus ada di kampus dan apa sih fungsi dari LPPM ini Bu di kampus? Oke, kalau kita bicara kenapa dan apa fungsi daripada LPPM sama seperti kepanjangannya ya, dimana kalau kita bicara LPPM itu adalah lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat yang dimiliki oleh kampus, sehingga kami di sini itu bertugas untuk mengkoordinir, kemudian mengawasi serta menilai program-program penelitian dan pengabdian yang dilakukan di level universitas. Itu. Nah, selain itu Bu, Ibu bisa nggak ngejelasin tentang apa sih penelitian itu? Oke, kalau kita bicara penelitian itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengkonfirmasi informasi terbaru secara sistematis yang dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Tuh, melalui hipotesis yang ada. Ya, harus melalui hipotesis ya kalau kita bicara penelitian itu sendiri. Jadi kita mempertanyakan hipotesis apa sih terkait yang namanya yang ada, kemudian kita konfirmasi dengan melalui penelitian itu apakah hipotesis itu benar atau salah gitu. Oh ya. Iya, itu kegiatan penelitian. Nah, selain itu kan Bu, tentang LPPM nih Bu, selain Oke. ada penelitiannya, Oke. ada juga pengabdiannya nih Bu. Ya. Nah, mungkin Ibu juga bisa ngejelasin nggak secara singkat gitu tentang apa sih pengabdian dari LPPM ini Bu? Oke, kalau kita bicara pengabdian itu adalah level di mana kita mengabdi. Nah, mengabdi kepada siapa? Ya mengabdi kepada masyarakat, salah satunya di mana kita ini merupakan bagian daripada masyarakat kan gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau kita bicara level pengabdian ya kita bicara pengabdian yang dilakukan kepada masyarakat oleh warga universitas, salah satu contohnya dosen misalkan nih. Itu melakukan pengabdian dengan kapasitas ilmu yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kalau kita sebagai mahasiswa ini bagaimana Bu? Bisa ya, Bu? Untuk level mana nih kalau yang ada di mahasiswa, mau pengabdian atau penelitiannya dulu? Dua-duanya deh Bu, kalau bisa. Kalau dua-duanya kita mulai dari penelitian dulu ya. Iya, Bu. Kalau kita bicara level mahasiswa, sampean pasti dibawa nih sama dosen-dosen yang ada yang ngajar sampean kan. Iya, Bu. Nah di situ kan sampean dibawa untuk melakukan atau membuat penelitian. Nah endingnya kalian nanti semester 7 nih ya kan mulai ada mata kuliah yang namanya skripsi kan, itu termasuk dalam mata kuliah kan ya, dimana di situ kalian diminta untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi, itu penelitian nih. Kalau kita bicara pengabdian, nah di sini momen sebelum skripsi sampai juga harus melaksanakan proses KKN ya kan. Nah KKN itu adalah salah satu bentuk di mana kalian itu dibawa atau diajarkan kembali kepada masyarakat gitu. Nah itu salah satu contoh bentuk pengabdiannya juga untuk kalian. Gitu. Nah, bagaimana Sobat UKK? Paham nggak sih tentang LPPM nih? Gimana? Mungkin insya Allah ya paham semua ya tentang apa itu LPPM. Nah, oke Bu. Tadi Ibu sempat menyinggung KKN ya Bu. Nah, mungkin kita masuk ke sesi kedua nih Bu. Sesi keduanya ini kita akan kurik-kurik tentang istilah yang ada di
lembaga LPPM ini, Bu. Oke. Ya bener nggak istilahnya, Ibu? Oke, Nah, betul. Tadi Ibu bisa jelasin nggak apa sih KKN tadi itu ya, Bu? Oke, iya, ada apa-apa. Tentang KKN itu apa sih, Bu? Oke, KKN ini adalah kegiatan kuliah kerja nyata di mana memang KKN ini difungsikan atau dikhususkan untuk mahasiswa ya. Jadi mempelajari mahasiswa atau memberikan pelajaran kepada mahasiswa untuk kembali ke masyarakat dengan mengemban atau mengamalkan ilmu yang sudah didapat selama ini dari dosen-dosen, kemudian dibawa ke masyarakat untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang mungkin ada di masyarakat ataupun mengembalikan bagaimana sih cara kita komunikasi di tengah-tengah masyarakat itu untuk mahasiswa. Itu KKN. Selain KKN, Ibu, kita juga punya beberapa pertanyaan lagi nih tentang istilah ini. Silakan. Nah, selain tentang KKN tadi, Bu, Ibu bisa ngejelasin nggak tentang apa namanya ini? Istilah dari hibah. Mungkin hibah tuh biasanya ada di lembaga LPPM ini, Bu. Iya, kalau kita bicara hibah itu adalah pemberian ya. Jadi hibah itu adalah pemberian, di mana kalau kita bicara hibah misalkan penelitian nih. Ya. Kalau kita bicara hibah penelitian itu adalah pemberian untuk pemberian dalam hal ini dana misalkan. Nah, pendanaan untuk melakukan proses penelitian ataupun pengabdian itu kita sebut sebagai hibah. Hibah itu banyak sekali macamnya, di mana kalau kita bicara hibah itu ada internal dan eksternal. Kalau kita bicara hibah internal, maka berarti di sini penyokong atau pemberi dananya itu adalah dari kampus kita sendiri, gitu. Dari pihak kampus yang memberikan dana. Tetapi kalau kita bicara hibah eksternal, maka hibah-hibah ini didapatkan dari luar, salah satunya dari Kemendikbud ataupun dari tingkat nasional yang lain, gitu. Selain tadi, Bu, Ibu kan bilang tentang hibah, berbentuk hibah gitu. Oke. Terus untuk pelaporannya itu kayak gimana, Bu? Oke, kalau hibah misalkan dalam proses bentuk pelaporannya seperti apa ya kita bentuk dalam proses dalam bentukan laporan penelitian ataupun laporan pengabdian kepada masyarakat. Itu bentuk laporannya. Nah, selain itu, Bu, ada istilah lagi nih, Bu. Oke, silakan. Yuk, lanjut. Apa-apa kan, Bu ya? Oh, enggak apa-apa. Selain kita berbincang-bincang, selain sharing-sharing nih kepada sobat-sobat UKK, biar sobat-sobat UKK di rumah nih bisa paham tentang istilah-istilah yang ada di lembaga LPPM gitu. Nah, Ibu bisa ngejelasin nggak tentang artikel nih, Bu? Oke. Artikel tuh kayak mana gitu? Oke, kalau artikel ya, sebenarnya kan kalau kita bicara artikel itu tidak hanya level dosen yang harus tahu, karena kalian juga harus tahu, karena nanti endingnya skripsi yang, iya kan, skripsi yang kalian lakukan itu endingnya tidak boleh sampai skripsi saja, tapi harus ada bentukan yang sampai buat selain skripsi, yakni artikel kan. Nah, artikel ini adalah bentuk komunikasi atau bentuk lain dari laporan atau bentuk lain dari skripsi yang kalian publikasikan, sehingga di situ karya yang sampai lakukan dari skripsi ini bisa lebih banyak dikenal orang gitu. Jadi kalau kita bicara artikel itu kan dipublis di banyak media gitu. Kalau skripsi kan belum tentu dipublis. Nah, itu salah satu cara atau komunikasi kita untuk mempubliskan atau membuat banyak orang lebih tahu lah ya gitu untuk hasil karya kita itu artikel. Bu, dari beberapa istilah tadi yang udah Ibu jelasin, nah ada satu istilah ini, Bu, saya sendiri nggak tahu loh, saya istilah ini baru kedengeran gitu di telinga saya gitu. Oh gitu, apa? Iya, Bu, tentang OJS ini, Bu. Oke, OJS. Iya. Itu OJS itu apa sih, Bu? Mungkin juga sobat-sobat UKK yang di rumah juga belum paham nih, tumben gitu ngedenger istilah OJS ini gitu. Lanjut dari artikel tadi ya sebenarnya, iya, karena artikel itu kan cara kita untuk mempublish atau supaya yang namanya karya kita dikenal banyak orang gitu ya. Nah, itu kan butuh wadah, butuh tempat kan gitu. Nah, tempatnya itu adalah OJS itu sendiri salah satunya. Dimana kalau kita bicara OJS itu kepanjangannya kan Online Journal System ya, Online Journal System. Berarti di sini kumpulan daripada artikel-artikel. Jadi wadah atau tempatnya. Iya, Bu, paham. Gitu. Nah, sobat UKK gimana? Udah jelas nggak tentang apa tadi LPPM dan apa aja sih tentang istilah-istilah dari LPPM ini? Gimana sobat? Udah paham nggak? Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, Bu, mungkin Ibu punya pesan-pesan dulu nih buat sobat-sobat UKK yang ada di rumah nih, Bu, sebelum kita tutup, atau enggak motivasi-motivasi gitu, Bu, buat sobat-sobat UKK yang ada di rumah gitu, Bu. Oke, motivasi ya. Mungkin untuk sobat
Apa? Sobat Oke. UKK. Panggilannya adalah Sobat UKK. Untuk Sobat UKK, maka di sini motivasinya mumpung kalian itu masih sebagai mahasiswa, dan ini silahkan dimanfaatkan untuk melakukan penelitian dan pengabdian, di mana kalian nanti endingnya akan kembali kepada masyarakat juga, sehingga manfaatkan secara maksimal. Oke, itu saja. Nah, Sobat UKK, kali ini kita benar-benar mendapatkan ilmu yang begitu bermanfaat sekali ya dari Ibu Nia tentunya. Nah, mungkin cukup sekian ya podcast kali ini. Kurang atau lebihnya saya dan Ibu Nia mohon maaf, dan kita pamit undur diri. Tapi sebelum kita tutup podcast ini, jangan lupa like, comment, share, dan sebarluaskan video ini, karena saya rasa video kali ini benar-benar mengandung motivasi yang dan pembelajaran yang begitu dalam gitu, seperti itu Bu ya. Nah, sekian podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Sobat UKK.